Panganjali. Om Swastiastu. Halo semua. Hari ini kita akan belajar mengenai ancaman terhadap bumi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nininga Widiani, Persensi 34, NIM 2211031235 bersama murid saya. Perkenalkan, nama saya Kada Purnama Sari, kelas 6 SD. Nah, sebelum itu, untuk mengawali kegiatan bimbingan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mari Dek Purnama, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan dari bimbingan belajar hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui macam-macam kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu dampak dari kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu cara menanggulangi agar tidak adanya kerusakan lingkungan yang berlebih. Seperti itu. Nah, mulai dari yang pertama mengenai ancaman terhadap bumi. Apakah Dek Purnama pernah mendengar kalimat ancaman terhadap bumi? Belum. Oke, belum. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ancaman terhadap bumi, di mana bumi tersebut adalah tempat tinggal bagi kita. Nah, dengan hal ini bumi harus kita jaga agar tetap asri dan dari waktu ke waktu, seperti itu. Nah, ancaman terhadap bumi ini pasti akan mengalami kerusakan lingkungan. Nah, di mana kerusakan lingkungan tersebut adalah berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, dan punahnya flora maupun fauna yang ada di bumi. Seperti itu ya. Nah, yang sudah tertera di media ini bahwa ancaman terhadap bumi itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor alam yang disebut dengan bencana alam, dan yang kedua yaitu faktor manusia, di mana kerusakan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan faktor ulah manusia, seperti itu. Nah, baik untuk faktor yang pertama yaitu mengenai bencana alam, di mana faktor alam ini sering disebut bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri, tidak ada campur tangan dari manusia, seperti itu. Nah, yang tertera di sini yang pertama ada bencana tsunami. Nah, tsunami ini adalah kenaikan air laut yang dahsyat ke permukaan. Seperti yang terlihat, apabila adanya tsunami akan mengakibatkan apapun yang dilalui itu mengalami kerusakan. Nah, seperti yang di sini ada rumah. Rumah ini kan rusak apabila dilewati oleh air yang kekuatannya sangat dahsyat, seperti itu. Nah, terlihat apapun yang dilalui ini mengalami kerusakan. Sudah? Untuk bencana yang kedua itu ada gempa bumi. Nah, di mana gempa bumi ini adalah bergetarnya lapisan bumi atau pelepasan energi ke dalam bumi secara tiba-tiba, seperti itu. Nah, apapun yang kita lewati apabila ada gempa akan mengalami patahan-patahan seperti ini. Ada jalan-jalan yang mengalami kerusakan, seperti itu. Nah, gempa ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada gempa vulkanik, yang kedua ada gempa tektonik, dan yang ketiga ada gempa reruntuhan. Nah, gempa vulkanik ini akibat dari gunung meletus, gunung api yang aktif, seperti itu. Nah, yang kedua ada gempa tektonik, adanya sebuah pergeseran lempeng bumi. Nah, dan yang ketiga ada gempa reruntuhan yang dimana adanya sebuah reruntuhan di daerah batu kapur atau pertambangan, seperti itu Dek Purnama.
Nah, kan sudah dilihat ya bahwa dampak gempa bumi ini besar, seperti rumah-rumah hancur, jalanan sampai mengalami kerusakan, seperti itu. Untuk sampai sana, Dekpur sudah paham? Sudah. Yang ketiga itu ada bencana gunung meletus. Nah, di mana gunung meletus ini keluarnya magma dari perut bumi. Nah, ini kan pasti kalau gunung meletus adanya aktivitas abu vulkanik. Nah, biasanya abu vulkanik ini mengganggu pernapasan manusia. Adanya gunung meletus ini berdampak negatif juga terhadap kehidupan manusia. Selain adanya dampak negatif, juga adanya dampak positif seperti tanah semakin subur dan lain sebagainya. Biasanya gunung meletus itu disebabkan oleh gunung berapi yang aktif, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada bencana banjir. Nah, apakah Dek Purnama pernah melihat banjir? Pernah. Bagaimana? Airnya kecil atau besar? Besar. Oke. Apakah sampai menggenangi jalanan? Iya. Ya, banjir itu sendiri adalah meluapnya air ke daerah daratan. Biasanya banjir itu karena ada dampak dari alam, seperti curah hujan yang tinggi ataupun daratan yang terlalu rendah. Maka dari itu, akibat dari banjir ini bisa dilihat pada gambar orang-orang itu sampai memakai pelampung karena saking tingginya air, dan rumah-rumah terlihat tenggelam seperti itu. Nah, selain dari adanya faktor alam yang mengakibatkan banjir, itu ada faktor ulah manusia seperti membuang sampah pada daerah perairan, membuang sampah sembarangan, itu dapat mengakibatkan banjir. Apakah Dek Purnama pernah membuang sampah sembarangan? Pernah. Nah, kalau Dek Purnama sudah tahu apabila banjir itu disebabkan karena ada pembuangan sampah sembarangan, itu jangan dilakukan ya, agar tidak adanya banjir itu sendiri. Nah, untuk kerusakan lingkungan faktor alam, apakah Dek Purnama sudah mengerti? Sudah. Oke. Kakak lanjutkan ya untuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia. Yang pertama, adanya membuang sampah sembarangan. Kedua, ada penebangan pohon liar. Yang ketiga, ada pencemaran tanah, air, udara, serta pemanasan global. Seperti itu. Nah, faktor manusia ini biasanya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya, pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Kakak kan sudah tadi menyampaikan bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik karena akan mengakibatkan banjir. Selain itu akan mengakibatkan pusat penyakit karena kan saking banyaknya sampah itu menyebabkan kuman, seperti itu. Alangkah baiknya agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua itu ada penebangan pohon liar dan pembakaran hutan. Nah, penebangan pohon liar ini juga perbuatan yang tidak baik dan tidak patut dicontoh. Biasanya penebangan pohon liar ini dilakukan karena adanya perluasan permukiman. Sedangkan manusia-manusia yang menebang pohon secara liar tidak mengetahui akibat dari penebangan pohon itu sendiri. Karena di bumi ini pohon sangatlah bermakna dan berguna untuk kita. Karena pohon itu kan mengangkat karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, di mana penebangan pohon liar ini sangatlah merugikan bagi bumi. Seperti itu ya.
sama halnya dengan pembakaran hutan. Itu akan menyebabkan satwa-satwa yang tinggal di hutan itu akan mengalami kehilangan tempat tinggal dan kehilangan untuk mencari makan itu susah, seperti itu ya. Alangkah baiknya agar tidak menebang pohon liar dan membakar hutan. Baik, dilanjutkan untuk pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, pencemaran tanah itu sendiri adalah pencemaran ataupun berkurangnya manfaat dari tanah. Itu dimana biasanya sampah plastik itu kan susah untuk terurai. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran tanah seperti itu. Nah, yang kedua ada pencemaran air. Nah, di mana pencemaran air ini adalah berkurangnya atau menurunnya kualitas air. Misalkan kalau Dek Purnama itu membuang sampah di sungai, seperti itu akan menyebabkan menurunnya kualitas air. Nah, dapat mencemari air itu sendiri. Alangkah baiknya tidak membuang sampah di daerah perairan dan membuang limbah di daerah perairan, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah menurunnya kualitas udara karena misalkan disebabkan adanya pembakaran. Apakah Dek Purnama pernah melihat orang tuanya membakar sampah? Nah, Nah, perbuatan itu sangatlah tidak baik. Alangkah baiknya tidak tidak membakar sampah karena akan menyebabkan polusi dan mencemari udara itu sendiri. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, faktor ulah manusia yaitu pemanasan global. Nah, di mana pemanasan global ini sering disebut dengan global warming karena adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi. Nah, baik itu di laut, daratan, maupun di dalam bumi itu sendiri. Biasanya pemanasan global ini terjadi karena berkurangnya oksigen. Karena kan apabila pohon-pohon tidak banyak, itu akan mengakibatkan tidak adanya oksigen di bumi. Selain itu adanya pencemaran-pencemaran yang sudah kakak jelaskan tadi, itu pencemaran tanah, air, udara, seperti itu. Tanpa kita sadari bahwa pohon itu sangatlah berguna bagi kita untuk tidak melakukan penebangan pohon dan pembakaran hutan. Seperti itu ya. Untuk faktor alam dan faktor manusia, apakah Dek Purnama sudah mengerti? sudah. Nah, kita lanjutkan ya mengenai cara untuk menanggulangi adanya ancaman terhadap bumi. Nah, sudah yang pertama itu dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Apalagi membuang sampah pada daerah perairan itu sangat tidak baik. Dan yang kedua itu ada menanam pohon kembali. Nah, menanam pohon kembali ini sering disebut dengan reboisasi. Alangkah baiknya kalau hutan itu sudah gundul ataupun daerah-daerah yang sudah gundul itu harus kita tanami pohon agar dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang ada di bumi ini. Nah, yang ketiga itu agar tidak membuang limbah pada daerah perairan karena limbah ini dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, untuk yang keempat, untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil agar tidak adanya pencemaran udara. Karena apabila kendaraan bermotor itu banyaknya akan menyebabkan pencemaran udara, ataupun pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil itu akan mengakibatkan pencemaran udara. Seperti itu ya Dek Purnama. Nah, untuk itu sekian ya untuk penjelasan dari kakak mengenai ancaman terhadap bumi. Apakah Dek Purnama sudah mengerti? Sudah.
Apakah Dek Purnama ada yang ingin tanyakan kepada kakak? Ada Kak bagaimana? Kak, kalau buang sampah di got bisa mengakibatkan banjir? Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Apabila kita membuang sampah di got, sama halnya dengan kita membuang sampah di sungai, itu akan menyebabkan banjir. Apabila hujan itu curahnya tinggi, lalu got itu dipenuhi dengan sampah, tentunya akan menyebabkan banjir itu sendiri. Nah, inilah Dek Pur keadaan di mana selokan yang penuh dengan sampah, di mana ada sampah plastik, sampah dedaunan, yang dapat disadari bahwa sampah plastik ini tidak dapat terurai. Nah, aliran selokan pun akan tersumbat akan akibat dari adanya sampah itu sendiri, dan apabila ada curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di daerah sini, air akan meluap lalu akan adanya banjir. Seperti itu ya Dek Pur, sudah mengerti? Sudah. Untuk itu Dek Purnama kan sudah tahu jika membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan banjir. Nah, dengan itu tidak boleh ya membuang sampah sembarangan. Ya. Oke, terima kasih ya. Untuk itu, apakah Dek Purnama mau kakak ajak untuk menanggulangi adanya ancaman terhadap bumi? Mau. Yuk, mari simak. Nah, itulah tadi Dek Pur. Terima kasih ya sudah ikut dalam upaya menanggulangi adanya kerusakan lingkungan. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan ya semua mengenai ancaman terhadap bumi. Apakah Dek Pur masih ingat apa dua faktor adanya kerusakan lingkungan itu sendiri? Ada faktor alam, faktor manusia. Oke, betul. Ancaman terhadap bumi itu dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam atau disebut dengan bencana alam, dan yang kedua yaitu faktor ulah manusia. Nah, seperti itu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk Dek Purnama. Alangkah baiknya kita menutup pembelajaran dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sekian video dari saya, dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.